Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali hari ini kita boleh bertemu kembali dalam Renungan 79. Kita akan diberkati, dinasehati oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-30. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-30. Siapa memejamkan matanya, merencanakan tipu muslihat. Siapa mengatupkan bibirnya, sudah melakukan kejahatan. Saya memberikan tema renungan hari ini yaitu main mata. Main mata adalah suatu kegiatan menggerakkan mata, seperti mengedipkan mata, melotot, atau menyipitkan mata. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang disebut sebagai main mata ya Bapak Ibu Saudara. Kalau pernah melihat orang yang memainkan mata, entah dia melotot, entah dia menyipitkan matanya atau mengedipkan matanya, itu disebut dengan main mata. Main mata ini menjadi bentuk komunikasi tanpa suara. Orang main mata itu untuk memberi suatu kode atau isyarat pada pihak tertentu tanpa ada perbicaraan, tanpa ada suara yang keluar dari mulut. Jadi main mata ini menjadi bentuk komunikasi tanpa suara. Bisa untuk menggoda, bisa untuk bercanda, hanya sekedar bercanda, bahkan sangat bisa untuk maksud-maksud yang negatif. Tidak hanya sekedar main mata itu sebagai kegiatan fisik, tetapi ada maksud-maksud tertentu. Jadi orang-orang yang biasanya main mata, mengedipkan mata, melotot, atau menyipitkan mata, itu ada maksud tertentu. Ada suatu hal yang ingin disampaikan tanpa ada suara yang keluar dari mulutnya. Menjadi bentuk alat atau komunikasi tanpa suara. Mereka yang main mata itu tidak hanya sekedar kegiatan fisik, matanya bergerak dan lain sebagainya, tapi ada maksud-maksud tertentu. Di dalam terjemahan versi mudah dibaca, ayat renungan kita hari ini Amsal 16 ayat yang ke-30, di sana dikatakan mereka main mata ketika merencanakan kecurangan. Mereka tersenyum ketika berencana menyiksa teman-temannya. Dalam versi mudah dibaca, di sana dikatakan bahwa mereka yang main mata itu karena ada sesuatu yang direncanakan. Alkitab memandang dan menilai orang-orang yang main mata itu pasti ada rencana di baliknya. Ada rencana yang orang-orang itu sudah susun. Orang-orang yang main mata itu ada suatu rencana yang mereka susun, yang mereka sudah rencanakan. Dan di versi mudah dibaca ini dikatakan merencanakan kecurangan. Yang direncanakan itu adalah hal yang negatif. Di dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di sana dikatakan ia bermain mata dan membuat isyarat untuk menipu. Kita melihat orang-orang yang main mata, orang yang mengedipkan mata, melotot atau menyipitkan mata, orang-orang yang main mata, itu tidak hanya sekedar kegiatan fisik, tetapi ada maksud tertentu. Ada pesan-pesan yang disampaikan tanpa ada suara. Ada rencana-rencana di balik apa yang mereka lakukan. Ada kode, ada isyarat. Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 ini mengatakan bahwa mereka bermain mata dan membuat isyarat untuk menipu. Jadi mereka merencanakan sesuatu yang jahat. Mereka merencanakan sesuatu hal yang negatif. Oleh sebab itu, di dalam bahasa Indonesia masa kini, ayat ini mengatakan bahwa waspadalah terhadap orang yang tersenyum dan bermain mata. Ia sedang merencanakan kejahatan di dalam hatinya. Firman Tuhan menasihatkan kepada setiap kehidupan kita, waspadalah terhadap orang-orang yang tersenyum dan bermain mata. Bapak Ibu Saudara pernah melihat orang yang bermain mata? Mungkin ada di film atau ada mungkin di sekitar kita, di lingkungan kita. Ada orang-orang yang main mata. Entah mereka
mengedipkan mata mereka, mereka melotot, membesarkan mata mereka, atau menyipitkan mata mereka. Mereka tidak hanya sekedar bermain mata atau kegiatan fisik belaka, tetapi ada maksud-maksud tertentu. Dan Alkitab menilai orang-orang yang main mata itu ada rencana yang jahat, ada suatu rencana yang disusun. Rencana itu adalah hal-hal yang jahat, hal-hal yang negatif. Waspadalah terhadap mereka, waspadalah terhadap mereka yang main mata. Juga waspadalah supaya kita tidak sama dengan mereka. Tidak hanya sekedar kita waspada kepada orang-orang yang main mata karena ada rencana yang tidak baik yang mereka susun, tetapi juga waspadalah jangan sampai kita sama dengan mereka. Apa yang dapat kita pelajari dari renungan kita hari ini? Apakah kita tidak boleh main mata? Bagaimana jika kita mungkin kelilipan, mata kita ada kemasukan sesuatu benda kecil atau debu? Apakah kita tidak boleh mengedipkan mata kita? Apakah kita akan dinilai sebagai orang yang main mata? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita hari ini menjelaskan kepada kita tentang main mata. Itu bukan hanya sekedar kegiatan fisik tanpa suatu arti, tetapi orang-orang yang main mata itu dinilai, bahkan firman Tuhan memandang itu, mereka memiliki rencana di balik setiap kehidupan mereka. Mereka merencanakan sesuatu yang negatif. Main mata di sini tidak hanya sekedar berbicara tentang kegiatan fisik, tetapi apa yang ada di balik itu. Kita belajar dari renungan kita hari ini bukan hanya soal tidak boleh main mata, tetapi lebih kepada jangan merencanakan kejahatan. Mazmur pasal yang ke-139 ayat yang kedua, Mazmur 139 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Tuhan mengetahui apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Dia mengetahui kalau kita duduk atau berdiri, bahkan apa yang ada di dalam pikiran kita. Firman Tuhan katakan, Tuhan itu mengerti dari jauh. Sebelum akhirnya kita melakukan apa yang ada di pikiran kita, saat apa yang kita rencanakan itu ada di dalam pikiran kita, hati kita, Tuhan itu sudah tahu. Firman Tuhan hari ini kita belajar untuk jangan merencanakan kejahatan. Tidak hanya sekedar kita waspada kepada mereka yang main mata, mereka yang merencanakan kejahatan, tetapi kita juga harus waspada. Jangan sampai kita juga seperti mereka yang merencanakan kejahatan, yang merencanakan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Firman Tuhan katakan, pikirkanlah semuanya itu. Daripada kita memikirkan sesuatu yang jahat, daripada kita merencanakan sesuatu yang jahat, mari kita pikirkan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu mengetahui apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan. Jangan kita seperti orang-orang yang firman Tuhan katakan main mata, mengedipkan mata, karena mereka merencanakan kejahatan. Biarlah apa yang ada di pikiran kita, hati kita, setiap rencana-rencana kita adalah rencana yang baik di mata Tuhan, pikiran yang benar di mata Tuhan. Jangan main mata, artinya jangan merencanakan hal-hal yang jahat, hal-hal yang negatif. Mari kita pikirkan, mari kita rancangkan sesuatu yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini kembali menasihatkan kepada setiap kehidupan kita.
Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap firman yang kita dengar setiap hari itu boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita, membawa kita sebagai umat-umat Tuhan untuk terus bertumbuh dan berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian yang Bapak Ibu Saudara alami, dapat menyaksikannya melalui chat WhatsApp 0813 2742 0088. Puji nama Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh menikmati setiap kebenaran firman-Mu hari ini, mengingatkan, menasihatkan kepada setiap kehidupan kami, untuk kami tidak sama dengan mereka yang main mata, yang merencanakan kejahatan, hal-hal yang negatif, tetapi biarlah kami boleh memikirkan, merencanakan hal yang baik, hal yang benar di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Allah memberikan kepada kami, keluarga besar GBD El Shaddai Magelang, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.